warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan wa alla istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Tapi wajib kita syukuri, tidak mengambil keuntungan Allah atas syukur kita. Bahkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pada Allah akan ditambah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan senantiasa ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan syariatnya, berharap pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, akrab di telinga kita kata-kata istiqomah. Istiqomah yang menurut pengertian keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran. Ternyata saudara sekalian, istiqomah itu mudah kita ucapkan tapi berat. Berapa banyak orang di awal lurus, tapi di satu persimpangan tidak balik lagi, dia belok ke kiri, belok ke kanan. Saudara sekalian, istiqomah sesuatu yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, al-istiqamatu khairu min alfi karam. Lurus dalam kebenaran memegang prinsip lebih bagus, lebih mulia ketimbang 1000 karam. Karam itu satu kejadian yang khawarikul adat, di luar nalar manusia, yang bertentangan dengan hukum kausalitas. Saudara sekalian, satu ketika Umar bin Khattab dia mengira Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Satu ketika Sungai Nil airnya agak surut, sangat surut sekali. Dan kebiasaan di Mesir, setiap tahun itu mereka adakan upacara agar sungai itu mengalir lagi dengan penuh, dengan meluap, maka diperbankan seorang anak gadis. Saudara sekalian, Amr bin As dia kirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah di Madinah. Setelah dibaca suratnya, kemudian Umar menjawab dengan suratnya, "Hai Nil," kata Umar, "kalau engkau mengalir atas kehendak sendiri, janganlah engkau mengalir
Akan tetapi kalau engkau mengalir atas kehendak Allah, atas perintah Allah, maka kamu harus mengalir karena Allah. Surat itu diberikan kepada Amr bin As, kemudian dilemparkan ke sungai. Tidak lama saudara sekalian, sungai itu pun kembali naik ke atas dan airnya meluap. Itu karomah. Wah Ustaz, nggak ada karomah di Al-Quran. Di Al-Quran, saudara sekalian, satu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia lihat bagaimana menundukkan Ratu Bilqis yang ada di Yaman. Beliau sekarang Yerusalem kalau sekarang. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis? Wa qala ibritu minal jin atana atika qabla an taquma miqam maqami. Kata Ibrit, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum kau berdiri dari singgasana. Sulaiman tidak menjawab, tapi ada orang yang mengatakan, yang diberikan ilmu kitab oleh Allah, ana atika qabla yartada ila tarfu. Nabi Allah, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum matamu terpejam kemudian melek kembali. Saudara sekalian, dia pejamkan matanya Sulaiman, ternyata singgasana sudah ada di hadapan. Itu karomah saudara sekalian. Asy bin Barkhiyah, bukan Nabi, itu karomah. Kita mau menyalahi Al-Quran, dia percaya itu karomah. Tapi dibandingkan dengan istiqomah, kata Nabi, al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Kenapa demikian? Orang yang punya karomah, yang konon innal ardo qadamun wahid, bumi ini satu langkah saja. Kalau orang yang tidak pernah menjalani hidup seperti ini, malam yazuk lam ya'rif, tidak tahu deh. Tapi kalau sudah bergaul dengan orang-orang itu paling tidak, saudara sekalian. Istiqomah lebih bagus ketimbang karomah. Saudara sekalian, karena karomah itu tidak ada jaminan. Baca dalam Al-Quran, Bal'am bin Ba'ur, beliau seorang ulama Bani Israel, mempunyai karomah. Kita baca dalam tafsir-tafsir 12.000 muridnya bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di penghujung umurnya, saudara sekalian, karena hubud dunianya berlebihan, saudara sekalian, akhirnya dia berbelok arah, tidak lagi mengikuti syariat Nabi Musa. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran, masalu kamasalil kalbi, perumpamaan seperti anjing. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, kata Nabi, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa idza tamilu yaman shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan. Luruslah engkau, sungguh engkau sudah jauh berjalan. Usia kita dari 30, 40, bahkan sudah yang ada 70 tahun, sudah jauh perjalanan kita. Fa idza tamilu yamin aw shimalan, kalau engkau belok ke kiri, belok kanan, faqad dalaltum dalalan ba'idan, engkau sudah sesat sejauh-jauh kesesatan. Nauzubillah. Saudara sekalian, istiqomah. Pertanyaannya, kenapa kita harus istiqomah? Lurus terus itu. Karena saudara sekalian, dalam hidup ini, apapun yang pernah kita kerjakan, ternyata akhirnya juga yang menentukan. Innal umur bil khawatim, kata Nabi. Urusan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Rajin ibadah, tahu-tahu meninggalnya, nauzubillah min dzalik. Ada orang cerita sama saya, anak kapal. Posat kalau belayar, susah itu diajak turun dia. Tadi Hongkong di mana, pegang tasbih terus ibadah. Luar biasa, kita salut. Satu ketika dia singgah, nggak pulang, dicari, ternyata meninggal di hotel di Sunter Podomoro. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, itu yang dilihat itu terakhirnya. Al-umur bil khawatir. Urusan itu tergantung akhirnya. Iblis, saudara sekalian, karena namanya ijazah, karena tidak mau tunduk sujud inhinaan kehormatan kepada Nabi Adam, maka ganti namanya iblis. Karena Faizal syaitan menggelincirkan Nabi Adam, ganti lagi namanya syaitan. Nabi dengan Jibril melihat peristiwa menangis. Kenapa kalian menangis, kata Allah? Kami takut diperlakukan demikian. Oh, tidak, kalian aman. Bagi kita yang hadir, saudara,
tidak tahu kita ujung dari kehidupan ini. Satu ketika ditanya Ummul Mukmin, Ummi Salamah, Ummul Mukmin, apa yang Nabi baca, yang sering Nabi baca tatkala masuk ke rumah? Kata beliau senantiasa membaca ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala dini. Itu yang sering Nabi baca. Penasaran Ummul Mukmin, beliau ini kan maksum Nabi, artinya terproteksi, tidak akan pernah berbuat salah karena dijaga oleh Allah. Kenapa satu ketika ditanya, ya Nabi Allah, kenapa sering baca doa itu? Padahal itu kan sudah dijamin oleh Allah, surganya Firdaus. Dosa-dosa dijaga oleh Allah sehingga tidak akan bisa berbuat dosa. Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia itu kepada jari jemari Ar-Rahman gampang sekali berubah. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahui sesungguhnya Allah yang mendinding seorang dengan hati. Saudara, hati ini senantiasa dikenamakan qalb, artinya bolak-balik, gampang sekali berubah. Oleh karenanya kita senantiasa minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini qalatat. Saudara sekalian, kenapa senantiasa istiqamah? Terakhir kita khawatir ujungnya. Dan saudara sekalian, kematian itu rahasia. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali sudah ajalnya. Bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi kalau sudah waktunya, saudara sekalian, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Oleh karena Nabi mengajarkan lurus. Kita tidak tahu penghujung hidup kita. Tapi saudara sekalian, kebiasaan itu yang insya Allah akan membawa kita senantiasa. Kita biasa baik, meninggalnya saudara sekalian dalam kebaikan, insya Allah. Saudara sekalian, Allah perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang yakin di mana maut. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian itu. Saudara, lelah kita ibadah, capek kita ibadah. Umar, Abu Bakar pernah mengatakan, tahan olehmu lelahmu itu, berlelah sedikit untuk waktu yang panjang kebahagiaannya di hari kiamat. Oleh karena saudara sekalian, ibadah kalau tidak dipaksa, saudara sekalian, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kemudian apa yang didapat kalau kita istiqamah di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaq." Kalau engkau senantiasa lurus, kalau mereka senantiasa lurus dalam tariqah, diartikan dinul Islam, kita berpegang dengan hukum Allah, senantiasa lurus hidup kita berusaha terus, lasqainahum ma'an ghadaq. Kata Allah, kami akan berikan air yang jernih, kehidupan yang makmur, sekalipun tidak kaya, diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'an ghadaq. Kemudian apa yang kita dapat sebelum kita tatkala menjelang meninggal dan setelahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah, kemudian lurus dalam kebenaran, maka Allah akan turun kepadanya, akan malaikat dan turun kepadanya, seraya berkata la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Kalau kita baca referensi dalam beberapa tafsir, ala takhafu, jangan takut. Ternyata orang yang lurus hidupnya, tatkala meninggal, tergantung kedekatan dia kepada Allah. Ada yang seminggu sebelum meninggal sudah dikasih tahu, tidak lama lagi akan kembali. Ada yang 1 hari sebelumnya. Bahkan saudara sekalian, kata Nabi kepada Aisyah, dia bertanya,
Ya Rasul, siapa orang yang gak takut mati? Kata Nabi, bukan begitu. Man ahabballah ahabballah. Siapa orang yang suka dia bertemu dengan Allah, akan cinta bertemu dengan dia. Orang yang baik tatkala meninggal dunia tidak mengerikan. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tempatnya, la yamutu hatta yaramakan ma fil jannah fil nar. Orang tidak akan mati dulu sebelum dipelihara tempatnya, diperlihatkan tempatnya surga atau neraka. Selama hidup dia susah, wajahnya hitam karena terbakar capeknya dia mencari nafkah. Tapi tatkala hendak meninggal kelihatan jernih karena sudah lihat tempatnya, sudah diperlihatkan oleh Allah taman surga. Wala tahzanu, dan tidak akan bersedih. Saudara, orang waktu meninggal dunia, dilihat kiri kanan anak, istri, rumahnya, sedih hatinya. Tapi orang yang istiqomah ini, saudara sekalian, ala tahzanu, dibisikkan oleh malaikat, sepeninggalanmu, keluargamu baik-baik saja. Maka dia akan tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan istiqomah itu? Yang pertama, saudara sekalian, harus mencari kawan yang seiring, yang sejalan dalam beragama. Karena kata Nabi, al-maru ala dini khalili, orang itu tergantung agama kawannya. Ada hadis kata Nabi, bergaul dengan orang baik laksana bergaul dengan tukang minyak wangi. Andai pun tidak beli, tapi kebagian wanginya, kebaikan. Bergaul dengan orang jahat laksana dengan blacksmith, tukang pandai besi, tukang las. Kalaupun tidak terbakar ke bau, dia tengiki. Saudara sekalian, itu berkawan, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Perhatikan, di atas kawan pemimpin. Pemimpin, saudara sekalian, kalau berkawan saja kita harus cari tahu siapa dia. Apalagi kita mencari pemimpin. Oh, tidak boleh sembarangan. Karena pemimpin yang kita pilih akan bersama kita ke surga atau masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada orang simpel saja berpikir, ini urusan duniawi Ustaz. Oh tidak. Kita pilih yang tekad bikin tempat maksiat, dia bisa. Bikin masjid, dia bisa. Oleh karena saudara sekalian, andil kita tatkala kita memilih pemimpin sangat besar. Menolong orang zalim jadi pemimpin, bukan ahli ibadah, tidak kenal agama. Man a'ana ala masyatin kana syarikan bil ismi. Orang yang membantu maksiat bersekutu dalam dosa. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, saudara sekalian, harus punya kumpulan, harus punya guru. Dalam kitab Nasr Ibadah, Nasr Diniyah wal Wasaimaniyah, Habib Al-Haddad Al-Ba'lawi, beliau mengatakan, man laysa lahu syekhun fa syekhus syaitan. Orang yang tidak punya guru, gurunya setan. Oleh karenanya di mana ada majlis Raudhatul Jannah, kata Nabi, irtau, mampir. Di mana ada pengajian, mampir. Tidak mengerti masalah agama, saudara sekalian, tanya. Insya Allah kita akan mendapatkan istiqomah. Saudara, kesimpulan terakhir bahwa saudara sekalian, istiqomah itu bukan perkara mudah. Oleh karena berusaha dan berusaha untuk senantiasa lurus di jalan Allah. Yang kedua, saudara sekalian, jaminan dari Allah. Orang yang istiqomah dikasih kesenangan di dunia, bukan kaya, itu masih masuk sudah takdir. Tapi diberikan kesenangan, kebahagiaan, dan kalau meninggal dunia, saudara sekalian, dia akan mendapatkan jaminan, kemudian janji yang pas dari Allah, dan terakhir dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa lurus dalam hidup ini, sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fiikum wa muslimin wal muslimat.